gue di dalam, gue nggak turun. Gue liatin kok cekcok ya, gitu kan. Gue ngerasa ini yang selingkuhan gue apa dia nih. Itu pikiran gue kan. Dia mencoba menjelaskan segala macem, ternyata nih perempuan diludahin coy. Halo teman-teman, kembali lagi di DNA Dea Nanya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, Dea ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, dia adalah rapper sekaligus YouTuber. Siapakah dia? It's DYCIL. Harus gitu ya? Iya, harus gitu. Iya. Boleh juga. Jadi Kak Dika tolong dong perkenalkan dirinya gitu. Ya halo guys, saya adalah rapper sekaligus YouTuber Siapa? yang bernama Dea Siregar. Bukan ya? Itu nama saya, Pak. Oh namanya. Itu nama saya, Pak. Mohon maaf. Kak Dikal, apa kabar nih? Kita terakhir ketemu itu di bulan Kemarin lah. 7. Iya, kemarin. Baru aja syuting. Bulan 8 lah. Iya kan? Bulan 8 kan? Syutingnya? Oh ya, bulan 8. Oh ya teman-teman, lagu kita tuh udah rilis 2 Yoi. minggu yang lalu. Buat kalian yang belum nonton lagu Dea featuring DYCIL. jangan lupa ditonton kalau belum nonton. Yoi. Dan jangan lupa di subscribe juga, oke? Kak Dikal, Gimana? dilihat dari Instagram nih, Kak Dikal suka main sama baby gitu loh. Kayak boleh nanya gak sih mereka itu siapa, Kak? Baby twins ya? Yes. Ya itu mereka. Ganteng. Serigala. GGS dong. Yoi. Ya mereka itu namanya Oscar sama Osman. Oke. Gitu. Kopi nih. Jangan lupa Enak. iklan di sini. Bisa-bisanya kamu minum kopi nih saya. Itu teh. Ya, balik lagi. Iya, namanya Oscar sama Osman. Mereka adalah titipan Tuhan. Oke, siap. Iya kan, yang dikasih ke manusia. Setiap manusia kan pasti dikasih titipan tuh. Iya kan? Kayak kita juga ya. Iya, kita kan juga titipan Tuhan. Iya, Gitu. Jadi ya sering sama mereka lah. Oke, berarti ada nggak sih kemungkinan, maksudnya dari sekarang, maksudnya Kak Dika tuh kayak pengen bikin mereka jadi dancer atau rapper juga atau apa gitu? Gue sih pengennya mereka jadi pengacara sih. Planning. Siap, pengacara biar kayak Hotman Paris. Ih, mana tahu kan. Oh, iya, pengacara kembar. Sedap. Itu ya kan lawan lu dua. Bahaya. Oh, iya. Kalau misalkan si Oscar lagi, aduh, brother, aku lagi sakit nih, kamu wakilin aku ya. Oh Oke, iya, gitu. bukan sama ya. Gampang dia, ya enggak? Masuk sekolah juga. Masuk sekolah bisa cabut-cabutan gantian. Jadi bayarnya cuma 1. Gak usah 2. Senin Oscar, Selasa Osman, gitu. Gitu aja. Jadi sekolahnya sesuai minat biar rajin. Cocok. Iya. Siap, Ya, bener. karena anak kalau nggak minat nggak belajar, Pak. Iya benar. Pak lagi Bu. Iya, iya seperti saya, Pak. Ya kan, males kan sekolah kalau nggak minat. Tinggal kelas, Pak. Itu tipis-tipis aja. Ya kan, biar hemat. Iya benar. Kak Dikal, coba dong Kak Dikal kasih tahu ke penonton lirik dibalik lagu kita tuh apa? Lirik dibalik lagu Serbet. Oke. Kalau liriknya sih sebenarnya gampang ya. Karena kan kita nggak pakai perandai-andaian kan liriknya itu. Lo yang mau, lo yang batin. Ya nggak sih, kayak di lirik lo Makan batin. makan batin gitu kan. Terus kayak ibaratnya udah tahu lo kita tuh punya pacar, tapi lo mau diduain. Kan lo yang mau, Nyen. Kan lo yang Kan lo yang mau. Kan lo yang mau. Gitu loh. Kita tidak ada unsur pemaksaan di sini. Jadi bukan kita yang salah ini. Bukan kita jadi yang siapa salah. yang salah ini, Kak? Yang salah bukan kita, bukan dia. Yang salah nafsu ini. Siapa? Kan iya dong. Iya kan? Iya benar. Nafsu kayak boleh juga sih. Mumpung lagi ada nih. Nih enggak? Mumpung ada, udahlah lu mau enggak jadi yang selingkuhan gua aja, enggak usah. Intinya mau sama mau ya kan. Iya, enggak ada unsur pemaksaan. Kak Dikal, ngomongin selingkuhan. Nih, Kak Dika pernah enggak sih diselingkuhin? Kalau gue pernah selingkuh, gue pernah diselingkuhin gitu. Tapi kalau selingkuh itu
udah lumayan lama banget lah. Gue ngerasain dulu gimana rasanya selingkuh. Seru, parah bro, parah, enak banget selingkuh deh, parah itu. Kayak tapi ya cuma waktu itu gue pacaran juga ya udah aja. Ya kan, itu di umur berapa tuh Kak? Itu kayak tahun lalu. 2000 berapa tuh? Enggak lah, kayak tahun lalu lah, umur 21 gue tahun lalu. Oh siap. Gitu. Siap, umur 21. Iya, umur Tahun lalu 21, 20 tuh gue doyan tuh gue selingkuh tuh. Gitu, nggak cukup satu. Karena gue juga pacarannya nggak terlalu pakai feelings waktu itu. Ya, masih main-main ya. Masih main. Jadi kayak dulu tuh gue punya labeling sama anak-anak ya. Kayak anak-anak kayak papi, anak ZO, terus anak kampus itu dibilang kayak kalau gue pacaran paling mentok 3 bulan. Digituin sama. Yoi, ini berapa bulan nih? Taruhan tuh, pada taruhan semua. Kayak berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Di belakang gue ya. Terus pas gue udah bubar, terus mereka bener gue 3 bulan, 2 bulan. Gue bilang anjing. Oh berarti kan dicap. Jadi setahun tuh kayak gak pernah gue pacaran setahun. Sampai hari ini juga gue belum pernah. Pengen sih. Astagfirullah. Pengen banget. Oh pantes ya Kak Dikal nanyain ini si Anu, si A, B, C dan E, F, G. Kan pengen menjadi lebih baik, boleh dong. Oh iya boleh dong. Boleh dong. Boleh. Gitu. Tapi Kak kalau misalnya lo yang jadi selingkuhan pernah nggak? Pernah juga. Tapi lu serbet gak? Enggak. Oh, Justru kalau selingkuhan waktu itu gue menganggap diri gue kuncian dia. Kuncian ya selingkuhan juga sebenarnya. Tapi kalau selingkuhan kan kayak harus update terus tuh. Kayak apa namanya, kayak ya harus dia terus kalau selingkuhan. Kalau kuncian kan gue bebas sama siapa aja. Iya bener. Jadi gue nganggap kayak ya udah lu jadiin gue kuncian lu, gue jadiin juga lu kuncian. Asal jangan jadi serbet dan. Iya, gue nggak mau kalau misalkan gue jadi selingkuhan lo. Takutnya ntar gue sama yang lain dia yang repot nih. Dia yang mau selingkuh, kok jadi gue yang repot? Gue selingkuhan padahal. Gue nggak mau ngerepotin sih. Gue maunya ngenakin. Terus pastinya juga. Pastinya juga kan pacar Kak Dika kan tadi Kak Dika pernah diselingkuhin kan? Pernah. Nah pernah nggak sih kayak kegap langsung gitu di langsung depan mata kakak? Kalau ketahuannya tuh kayak gimana? Pacar. Iya si pacar kakak tuh kan selingkuh. Nah kakak pernah nggak ngegapin dia atau? Oh itu pernah di Bandung waktu itu. Oh siap. Di Bandung. Jadi dia selalu balikan sama mantannya mulu. Oh. Parah itu parah. Gue pertahanin nih si hantu blau ini kan. Oh siap. Gue pertahanin deh. Terus waktu itu awal-awal dia baru kuliah lah. Gitu, dia mau kuliah di Bandung gitu kan. Ya pariwisata. Jadi gue anterin waktu dulu. Jadi gue bolak-balik Jakarta Bandung tuh. Jauh tuh. Bela-belain ya kan. Ya, karena gue bucin main deh. Gitu kan. Terus pas gue bela-belain ke sana, mamanya juga nitip ke gue. Di Facebook waktu itu mamanya ngechat gue di pesan gitu kan. Dika titip anak tante ya. Siap. Gitu ya. Ya udah lah ya. Gua anterin dong daftar ulang gitu kan. Semuanya kita cari kosan buat dia gitu kan. Dia waktu tinggal sama saudaranya. Taunya selang berapa bulan dia itu masih kontekan sama mantannya, ternyata mantannya di Bandung. Gua nggak tahu gitu. Pas itu gua lagi sama dia, gua lagi nganter dia ke kosan tuh. Tiba-tiba ada laki-laki berdiri depan kosan dia. Mamayo. Kan gue lihat nih laki-laki. Yoi di depan dia, di belakang tuh ada temennya juga cewek. Pas ngeliat temennya langsung bilang, Kal kita lurus lagi deh, kita ke minimart gitu kan. Ngapain? Langsung aja ntar gue yang beli deh gini. Enggak apa-apa, gue berhentiin aja karena gue liat ada cowok situ kan. Gue berhentiin, gue liat mukanya. Kadem. Mungkin kakak udah tahu ya temennya itu mau ngalihin. Iya, ente main-main sama buaya. Oh siap. Brother. Buaya udah bertelur nih. Oh siap. Iya kan, slow. Panggil gua buaya. Ribet banget sih lo. Yeah. Terus si pacar gue ini waktu itu masih pacar kan. Dia bilang enggak apa-apa yang kita ke minimart dulu. Enggak, ntar gue aja deh. Gue bilang gitu. Gue berhenti tuh. Sat. Depan kosan dia kan. Gue liatin, mantan dia nih. Gitu. Terus gue bilang sama dia, yaudah kelarin aja dulu kalau ada unfinished business. Siap. Gitu. Terus lu langsung cabut Kak? Enggak, gue tungguin. Anjir. Gue tungguin di situ dia keluar, nggak mau keluar pertama si cewek ini. Gue bilang kalau lu nggak keluar, gue bubarin lu sekarang. Siap. Gitu kan. Padahal dalam hati gue, lu keluar nggak keluar juga gue bubarin. Gitu kan. Keluar nih dia. Keluar. Ternyata dia ribut di situ sama si cowok nih mantan ini. Gue di dalam, gue nggak turun. Gue liatin kok cekcok ya, gitu kan. Gue ngerasa ini yang selingkuhan gue apa dia nih,
Itu pikiran gue kan. Dia mencoba menjelaskan segala macem, ternyata nih perempuan diludahin coy. Kebayang gak lo? Diludahin sama nih laki. Aduh, gak kebayang. Gue udah ngeliat nih, walaupun gue selingkuhan misalkan gitu ya, atau lu selingkuhan ya, ente kan pakai perasaan sama nih hantu nih, ya kan? Diludahin tuh. Ya udah, pas diludahin udah selesai, pas dia mau cabut, gue keluar tuh, nangis nih cewek, sambil jongkok. Gue keluar aja, dipikir gue bakal belain dia kan, gue suruh temen aja ke tempat dia, lu bantuin dia. Baru gue panggil, bro, boleh ngomong nggak? Marah, urusan apa lo mau gue? Gitu kan. Terus gue bilang sama dia, kagak ada urusan sih gue sama lu, cuma kalau lu ludahin cewek, mohon maaf nih. Belum ada sih zaman dulu tuh mohon maaf tuh nggak ada tuh. Gue bilang ya sorry dulu nih, soalnya lu ludahin cewek. Gue bilang gitu. Kalau lu ludahin cewek, mendingan lu cari sepantaran lu aja. Gue bilang gitu. Akhirnya di situ terjadilah sedikit keributan. Mungkin dia panas kali kagak ngomong gitu. Si cowok itu. Tapi kan dia ngeludahin cewek. Oh iya. Iya gak sih? Kalau misalkan dia gak ngeludahin, mungkin gue gak akan panggil dia sih. Karena kan tuh urusan perasaan ya. Kalau udah ngeludahin kan apa istilahnya ya? Apa sih pak? Bukan pelecehan, apa namanya? Ya menjatuhkan apalah itu, gue lupa, menjatuhkan harga diri si manusia ini. Gitu kan, masa lu ludahin orang cewek lagi. Gitu kan, perkara perasaan doang. Kecuali orang tua lu dah tuh diapain sama orang, mulut apain gitu, orang bebas diludahin. Ya udahlah, terjadi keributan sedikit, drama nih perempuan. Drama, pingsan sana. Gitu. Pingsan, pura-pura pingsan gitu. Ya udahlah, segala macem jalan, mau gue serempet waktu itu nih laki. Jadi udah selesai, dia jalan udah kayak gimana, gue jalan, gue ngebut, hampir gue serempet, dia udah lompat ke kiri, gitu. Saat itu gue udah gelap sih. Dia naik motor. Oh iya, kakak emosi. Iya, gue udah emosi segala macam. Dia mau gue serempet, gue udah jalan situ, dia balik, gue antar ke kosan dia, gue suruh naik, dia bilang nggak usah, tidur di mobil aja. Dia bilang gitu. Terus gue bilang nggak mau. Gue bilang gitu kan, nggak, harus tidur di mobil gini. Akhirnya kita tidur di mobil tuh. Karena dia takut gue bubarin kan. Takut gue bubarin. Setelah takut putus ya kan. Takut putus tuh waktu itu. Jadi dia nggak mau. Dempet aja gitu. Pepet terus deh biar gue nggak cabut gitu kan. Ya udah, gue biarin aja. Sampai pagi jam 6 jam 7 dia masuk ke mana, ke kosannya, katanya mau mandi segala macam, mau ketemu gue lagi. Jadi gue disuruh tunggu di luar. Dia mau mandi dulu, abis itu kita sarapan segala macam. Dan di situ gue pikir, oh ya udah, ini kesempatan gue untuk cabut. Oke. Gitu. Jadi akhirnya pas dia masuk, gue cabut. Beneran. Gue cabut beneran tuh. Gue langsung pulang, dia teleponin gue, nggak ada kabar lagi gue. 3 hari kemudian tiba-tiba dia nyampe di Jakarta, ngejar gue lagi. Terus gue bilang sama dia, enggak, udah cukup lah, mau ngapain? Gitu. Berarti intinya bubar. Intinya bubar. Gue diselingkuhin banyak kali. Lo yang diselingkuhin? Gue yang diselingkuhin. Waktu gue selingkuhin pasangan gue tuh, gue selingkuhin cuma 2 kali. Jadi gimana tuh cara kakak ngadepin pasangan kakak yang selingkuh? Toleransi. Kalau misalkan gue maafin gitu, jadi dia tuh lumayan sering kan waktu itu, ada 2-3 kali gue selalu mentolerir. Gitu, kayak mungkin belum move on, mungkin ada perasaan apalah. Toleransi aja. Positive thinking ya. Iya, gitu aja. Mungkin kayak adanya gue di sini buat jadi alat dia sebagai pengalihan. Nggak apa-apa juga. Siap. Santai aja. Kalau misalkan dia memang teralihkan dan dia bisa move on sama gue, ya kita jalanin yang baik. Kalau ternyata lu malah nganggap gue gampang, gitu kan? Dika lu maafin gue pasti. Dia mah sayang sama gue. Ya, gue rasa sayang gue lebih pantas buat orang lain sih. Oh siap. Yeah. Soalnya lu udah gue maafin berapa kali, masih aja. Gila lu. Ya enggak? Iya, itu sih kalau gue. Jadi kesempatan itu bisa datang 2-3 kali. Bisa banget. Nah kakak kan pernah selingkuh kan? Pernah. Kakak, tapi kayak masih bisa dihitung dengan jari lah ya kan. Nah terus menurut kakak, kenapa sih orang itu melakukan hal selingkuh gitu? Menurut kakak nih ya. Menurut lu? Kalau menurut gue, kenapa dibalikin? Ya gue menurut lu dong. Gue nggak tahu karena gue nggak tahu, jadi gue nanya ke kakak. Lo pernah nggak mau diajakin selingkuhan atau jadi yang kedua gitu? Maksud dia tuh kayak kenapa orang-orang tuh mau selingkuh gitu loh? Ya gue mau tanya lo dulu. Sisi perempuan dong, sisi perempuan. Ini kan sisi laki-laki belum nih. Gue mah nggak pernah selingkuh, takut. Kenapa? Ya takut lah. Soal. Iya. Kalau ada yang oke juga selingkuh. Soal. Kak, kenapa kak? Kalau pengen selingkuh ya,
Kenapa Apa sih? ya? Kenapa sih orang-orang tuh kayak pengen Penasaran aja sih kalau gue. Oh, kalau kakak nih penasaran. Nggak lebih ke feeling sih gue. Males. Gue nggak pernah yang kayak selingkuh terus gue pilih selingkuhan gue. Jadi pacar terus ninggalin pacar pertama. Gue tinggalin dua-duanya setelah ketahuan. Oh. Jadi kayak ya ngapain juga lu pertahanin gue nyet. Orang gue aja selingkuh. Mending lu gue tinggalin deh. Jadi gue ketahuan, misalkan ketahuan gitu ke waktu kemarin itu sekali gue ketahuan. Akhirnya gue putusin dua-duanya. Oh, pernah ketahuan gak? Iya, 2 kali. yang kedua, yang pertama nggak ketahuan. Yang pertama nggak ketahuan, gue jalanin, terus gue ngerasa flat, gue putusin, gue ngaku, gue selingkuh. Akhirnya gue tinggalin. Kenapa? Kan gue masih pilih lo, karena gue nggak pantas buat lo. Gue selingkuh di belakang lo, gue tinggalin aja. Yang kedua ketahuan, gue tinggalin juga dua-duanya. Karena lo berdua nggak pantas buat gue. Gue nggak pantas buat lo berdua. Oh, Ya nggak sih? Iya, Gue selingkuh, ngapain lo sama gue? Oh, lebih ke sadar diri ya. Sadar diri aja. Lagian itu kan ibaratnya pelajarannya kurikulum. Siapa? Kurikulum pembelajaran selingkuh. Selingkuh. Yoi. Oh, berarti ini apa ya, tips buat kalian ya. Jadi kalau misalkan ke gap Kalau ke selingkuh, gap, iya. tinggalin Tinggalin dua-duanya. dua-duanya. Jangan lu pertahanin karena itu akan diungkit lagi. Oh iya bener. Bener. Kita yang tertekan. Kita tertekan. Mohon maaf. Gitu. Karena banyak di luar sana yang sudah menikah ditanya, apa kebaikan terbesar dari istri lo yang pernah lakuin di atas lo? Rata-rata jawaban apa? Memaafkan. Itu dia. Kalau udah memaafkan berarti ente ngapain kan? Oh iya bener. Itu dia. Kalau coba yang lain-lain apalah. Bener-bener. Itu sih kalau gue. Berarti itu ya tipsnya buat kita, Kak. Para cheater dan para cheated. Gitu. Lu pernah diselingkuhin, lu pernah selingkuh, lu sadar diri lah. Ya kan, lu pengen dapat yang baik tapi lu nya ego juga mau ngapain. Ngomong-ngomong ini ya kan, kayak kita ngomongin tentang selingkuhan ya. Kita ingetin lagi nih sama penonton nih, jangan lupa dengerin lagu baru Dea bersama Kak Dikal yang berjudul Serbet. Selingkuhan Ribet. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kak Dikal. Jadi cara Kak Dikal memaafkan kejadian ketika Kak Dikal diselingkuhin itu gimana? Memaafkan dia. Cara memaafkannya sih kalau gue ngelihat aja sih. Karena kan gue bilang tadi gue harus toleransi ya. Gue biarin, tapi gue gak pernah mencoba untuk ngungkit. Karena gue mencoba untuk mendewasakan diri gue tiap kali dari kesalahan pasangan gue atau kesalahan gue. Gitu. Jadi walaupun di luar kayak misalkan kita bikin lagu yang nyeleneh kan bukan berarti kita nyeleneh. Ya gak sih? Bukan berarti yang bikin lagu ABC kayaknya dia bandel banget. Enggak lah. Kalau cara maafinnya sih ya gue maafin standar lah. Tapi bukan lihat kayak lo harus lihat perubahannya enggak sih. Tapi Kak Dikal rata-rata kalau misalnya udah jadi mantan itu musuhan gak sih? Gue nggak musuhan, Kalau tetap boleh tahu. temenan tapi nggak komunikasi. Iya, maksudnya kayak bener-bener orang asing lagi gitu. Nggak komunikasi. Tapi temenan ya. Tapi nggak komunikasi. Jadi kalau ketemu kayak halo, masih halo. Oh, pernah kayak udah mantan nih terus nongkrong bareng? Enggak. Tapi akhir-akhir ini Pernah. ada gitu. Oh, Ada yang kayak nongkrong juga karena menurut gua kayaknya dia masih asik deh. udah lama. Yoi. Lagian juga pacarnya udah lama ya kan? Enggak juga sih. Maksudnya pacaran putus, maksudnya udah jadi mantannya itu udah lama atau baru putus? Enggak terlalu lama juga. Oh. Gitu kan gua nggak pernah pacaran setahun. Gitu kayak pacar-pacar gua mantan terakhir gitu ya maksudnya. Gua masih ada nongkrong sih sama dia. Tapi kalau dia udah punya pacar gua nggak berani nongkrong sama dia. Gitu. Kalau dia bilang, "Kenapa sih lu nggak mau nongkrong lagi sama gue?" Gue jawabannya, "Lalu lu punya pacar." Tapi kenapa sih Kak Dikal tuh nggak pernah langgeng kalau pacaran? Ceweknya. Hah? Sumpah. Gue itu flat kalau pacaran, sumpah. Maksudnya flat itu kayak gimana? Gue nggak yang tipikal cowok-cowok yang kalau udah pacaran ya, yang kayak dilihat-lihat orang-orang lah. Gue se-flat itu sih. Ketika belum dapat gue kejarnya minta ampun. Ketika gue udah dapat gue kayak udah aja. Sumpah. Nggak ada tuh gue surprise tuh, nggak ada deh. Ngajak-ngajak lu tiba-tiba dinner yuk, gitu, nggak ada gue. Ya udah aja, coba waktu gebetan, mama, sikat terus, gitu. Gue dapetin hati ya. Emang kriteria lu tuh kayak apa Tapi sih? kalau dia ulang tahun, misalkan gitu ya pacar gue gitu, dia ulang tahun, special occasion lah. Special occasion gue bikin sesuatu buat dia. Tapi nggak yang, kan ada tuh cowok-cowok yang kayak tiba-tiba apa? Standar-standar misalkan dia kirimin apa gitu, kayak kirimin simpelnya deh. Misalkan lagi di tempat kantor gitu ya, tiba-tiba lakinya kayak, aku kirimin kamu kopi nih.
Itu kan sweet things lah ya. Iya. Gue gak pernah. Ngasih bunga tiba-tiba tanpa kasih tahu. Tanpa ngasih tahu, misalkan gitu-gitulah. Gue gak pernah. Walaupun gue digituin. Jadi lu kalau misalnya sekalipun itu cewek kriteria lo pun juga nggak pernah. Enggak. Tapi kalau occasionally kayak misalkan dia kita lagi enif misalkan atau dia ulang tahun, gitu ya, gue bikin sesuatu buat dia. Biasanya sih gitu. Punya kriteria tentang cewek nggak? Cantik harus. Oh siap. Bener nggak Bapak? Terus iya dong. Cantik, terus iya kan? Yang harus bikin kita tertarik dong. Iya benar. Yeah. Jadi biar nggak. Masa kita video call mukanya kurang. Harus pakai filter terus nih mukanya. Siap. Pegel juga gue. Cantik terus. Ya cantik harus. Entah misalnya kakak ada kriteria kayak Jepang atau Korea atau India atau bule atau apa gitu, nggak ada? Nggak ada. Lokal. Lokal nggak apa-apa. Nggak ada kriteria dia harus putih. Mau dia hitam, mau dia coklat, mau dia putih. Selama gue suka lihat dia, enak. Dan harus nyambung sih. Gue nggak suka ketemu cewek yang kalau gue ajakin ngobrol nggak nyambung. Nyambungnya itu bukan kayak ngobrol sama temen ya. Karena kan kalau pacaran kan intimate-nya lebih dibandingkan temen. Kayak misalkan gue curhat masalah kerjaan, lebih intim lah. Masalah keluarga segala macem. Kalau dia cuma oh gitu sayang ya, iya sayang ya, capek nih, nggak ada otaknya, kurang gue, males, nggak dewasa gitu. Jadi selama ini cewek yang deket sama kakak nih, entah dari kapan tahu nih, nggak ada sama sekali yang masuk kriteria kakak? Ada beberapa, tapi ada juga yang memang otaknya kurang. Gitu. Ada yang otaknya kurang, ada yang memang sefrekuensi, ada yang asik, ada yang sama tongkrongan gue asik, gitu-gitu. Tapi gue bodo amat sama tongkrongan gue kalau nggak suka sama cewek gue. Karena kan gue yang pilih, bukan tongkrongan gue. Oh pernah tongkrongan kakak nggak suka? Nggak suka, kayak bilang ngapain sih lu bawa cewek lu, gitu. Oh. Terus gue bilang kan gue yang pilih bukan lo. Iya kan? Kalau pasangan masa harus ikutin apa kata tongkrongan sih? Iya ya. Itu kan feelings lo. Ya udah kalau lo nggak suka tongkrongan gue nggak suka ada dia, gue nongkrong gak usah gue bawa cewek gue. Tinggal gue bilang tongkrongan gue nggak suka sama lo. Terus gue mesti gimana? Gak usah gimana. Kan gue masih sayang sama lo. Asik. Simpel aja udah. Repot deh. Kayaknya Kadikal nih dia diem dia romantis. Repot. Nggak romantis Nggak sih. romantis sih Enggak. kayaknya. Kayak tiba-tiba gitu dia. Ya kan random aja. Gitu. Tapi pernah gak sih kakak kepikiran buat bener-bener pacaran yang serius? Kan gak pernah tuh sampai setahun gak pengen Pengen banget sih. Mungkin untuk sekarang gue lebih concern ke sana sih. Gitu. Tapi justru kayak yang biasa kita nonton podcast orang gitu ya. Ketika lo pengen serius, yang datang yang gak serius. Nah gue rasa waktu gue gak serius kemarin, gue rasa tuh mereka semua serius. Oh siap. Ngerti gak sih? Siap karma nih gitu. Jadi gue harus sabar nih. Tenang deh. Yang penting gue komit sama diri gue gitu. Kalau misalkan gue pengen dapat yang baik ya gue komit. Gue gak boleh goyang sama yang A sama yang B. Ketika kita ada datang kayak udah kelihatan banget nih lampu hijau banget dia pengen sama gue gitu. Tapi gue ngerasa kayak ada yang masih ganjel gitu di hati gue. Ya gue harus tahan. Jangan kayak orang gak bisa sendiri. Oh iya bener ya. Ya gak sih? Takutnya lu hidup karena gak bisa sendiri. Ya gue harus pacaran atau apa. Padahal lu lupa tuh ada teman-teman lu juga. Lu masih bisa jalan sama gebetan lu. Tapi beda kak. Kalau temen sama pacar beda. Oh ya gebetan ya sih. Iya gak sih? Ya. Masih bisa. Apanya sih bedanya sama gebetan juga kan bisa banyak. Bisa banyak kok. Lu mau ngapain sama gebetan lu bebas. Iya yang A yang B C D. Lu mau ngapain aja deh. Serahin lu deh sama gebetan lu. Kalau gebetan lu oke ya gaskan. Siap. Iya gak? Udah repot deh. Kak, kriteria perempuan untuk diajak serius itu tuh seperti apa? Kalau menurut gue kriterianya adalah dia santai. Kalau dia terlalu serius, dia akan membuat hubungan itu runyam. Paham gak maksud gue? Santainya tuh kayak gimana? Santai aja kayak ngadepin misalkan kalau buat gue ya, kalau buat gue santainya itu dia nggak terlalu musingin apa kata orang, dia nggak terlalu musingin kayak nyari pasangan yang harus A, harus B gitu. Karena kalau dia ngelihat diri gue aja udah nyampe sini, masa gue harus dapat cowok yang kayak gini? Ya gimana ya? Kalau kayak gitu pasti dia nilainya dari materi. Oke, siap. Ya gak sih?
Tapi lu nggak tahu rezeki orang bisa jadinya Iya. kebaliknya kapan. Iya. Lu bisa bilang sekarang rezeki lu bagus. Iya. Kalau ngomongin rezeki ya, Iya. nggak ada habisnya. Jadi Iya. harusnya santai aja. Gitu. Yang penting lu lihat tuh laki usaha, nggak tidur-tiduran. Udah itu aja. Yang intinya lakinya kan juga berusaha bekerja keras. Iya, itu aja sih kalau buat gua. Kriteria cewek yang serius ya, santai lah dia. Kata kakak suka repot. nyantai kan, Iya. gak repot. Dan gua kalau misalkan ketemu cewek yang kayak beratnya, lu mau ngapain sama gua, mau pacaran? Gua maunya nikah, berak lu. Ya itu kayak gua ditodong men. Oh, Kayak ditodong. Lu mau sama gua, iya. lu harus nikah sama gua. What the fuck? Oh, siap. Iya, ngapain? Ya, kalau nikah ya nikah aja. Ya enggak? Oke. Ya kan? Gue juga enggak suka cowok kayak enggak, gue cowok nih kadang-kadang ada juga pakai template yang ya gue juga pengen serius sekarang segala macem gini gue akan nikahin lo. Hantu, ente kalau mau nikahin perempuan langsung aja, ente kan laki-laki nih, nggak usah pakai ngomong gitu loh, langsung aja lo kasih tuh cincinnya, capek deh, beli aja Blok M. Sih 2 juta 3 juta juga dapat, yang penting jadi kan nikah toh. Iya kan? Oh, iya. Mau nikah yang gimana? Nikah ngasih makan orang atau nikah untuk lu berdua? Oh iya. Iya sih. Oh iya. Kalau lu nikahnya untuk ngasih makan orang doang segala macam, habis itu lu makan apa? Mau ngapain? Itu sih gue. Oke. Gitu. Jadi kalau nikah nggak repot lah. Kalau misalkan mau ngasih makan orang, duitnya ada nggak? Kalau duitnya belum ada, nanti aja ya. Mungkin nanti pernikahan kita ke 25 tahun nih, perak. Ya gak sih? Enakan di pernikahan 25 tahun dibandingkan lo nikah, lo rayain gede-gedean. Nyampe 5 tahun aja enggak. Percuma duitnya hilang. Kalau sampai 25 tahun baru lo rayain gede-gedean nih. Kenapa lo rayain gede-gedean? Gila men, 25 tahun pernikahan gue bertahan. Anak gue juga udah tahu tuh sih. Sedap. Misalkan Oke. gue nggak terlalu yang pengen nikah, pengen punya acara yang Gede-gede. gede-gedean banget sih. Nggak mau. Kalau misalkan dibilang, oh lu nggak punya budgetnya ya, mendingan gue jawab iya nggak punya gue. Gitu aja. Ya sih. Iya gak sih? Bener, Ngapain bener, sih bener, lu bener. kemakan gengsi? Bener. Dibilangin, lu gak punya duit ya, Bener. bagilah duit mulai gitu kan. Kirimlah dulu transfer sini. Kalau dibilang ada duit mukal, nggak ada lah nih weh. Kirim dulu GoPay-mu. Mendingan gue begitu. Iya. Iya gak sih? Kalau ada orang yang kayak ngomong gitu, Iya. mendingan lu bilang, iya nggak ada, lu kirim gue duit lah. Lu nggak ada gini, ya bagi gue kerjaan lah. Oh iya benar. Iya gak sih? Lawanin aja. Lawan aja santai men. Iya, benar. Gitu. Berarti kakak nggak suka wanita yang memprioritaskan karir? Suka gue. Ah, Memprioritaskan karir dia gue juga suka. oke. Gue suka karena buat gue nikah kalau untuk tahun sekarang ya, ini kan bukan tahun 80, 60. Heeh. Tahun sekarang tuh kalau misalkan cewek diem di rumah tuh nggak bisa sih kayaknya. Iya, bener. Ya nggak sih? Bener. Di sosmed aja udah hebohnya udah mana. Wah parah. Dia harus punya kesibukan di luar karena nanti kalau misalkan gue nikah, gue nggak mau pulang tuh cuma ngomongin anak. Ya. Ngomongan anak gampang cuma apa sih sekolah, udah perubahannya gini. Itu Gini. dia. Mendingan kayak berarti kalau gue sharing soal pekerjaan gue, dia nyambung. Soal pekerjaan dia, gue nyambung gitu kan. Jadinya balance. Kalau dia kerjanya harus di luar atau kerja di rumah juga gue nggak apa-apa. Misalkan open online shop atau open food online deh, segala macam nggak masalah. Dia mau buka di toko-toko online juga nggak apa-apa. Kalau misalnya si ceweknya karena pekerjaan terus dia nggak pulang ke rumah, gimana? Pekerjaannya apa dulu? Ya karena karir dia gitu. Seperti? Kayak misalnya kantoran, terus dia ada keluar kota gitu. Oh ya itu kan standar, selama itu sesuai prosedur nggak apa-apa. Oh, siap sesuai prosedur. Iya dong, kalau ente kerja nih, ya kan, nggak jarang-jarang keluar kota juga, karena kan semakin tinggi jabatan semakin sering lu dipergiin. Nah iya makanya. Nih sih, semakin tinggi lah, lu akan disuruh ke sini, disuruh ke sana segala macem. Ya, gua harus ngerti, memang itu bagian dari pekerjaan. Kalau lu ngomongin, lu nggak takut ntar dia selingkuh, bodoh amat. Ntar juga kalau memang dia selingkuh juga ketahuan kok. Iya benar. Iya gak sih? Iya, benar. Toh ibaratnya kayak pekerjaan gue sama kok, nanti kan gue juga ada kayak keluar kota juga, lebih parah lagi. Ya gak sih? Cowok terus manggung di mana? Wah, parah. Wah, dia lebih overthinking lagi tuh. Ya enggak? Kalau gue kan paling overthinking nih, ada enggak ya teman kantor dia yang masuk kamar dia? Paling gitu. Kalau kita kan diseduhin. Sajenannya ada nih. Mau yang mana, Bro? Gitu ya kan, mau yang air yang tinggal pilih.
Kalau Doski kan belum tentu. Oh iya benar. Ya enggak. Dan cewek kan pasti gengsinya tinggi tuh. Enggak mungkin Iya. langsung kayak menyerahkan gitu Iya. kan. Aku padamu Mas gitu. Iya. Enggak mungkin lah. Ah. Ya dia harus ada Tapi gitu deh. Kadik, Apa tuh? kakak percaya nggak orang yang pernah selingkuh nantinya akan tetap selingkuh? Gue percaya karena itu habits, Oh kebiasaan. kebiasaan. Percaya banget gue. Gue kemarin pernah selingkuh, terus gue kasih pelajaran buat diri gue, terus gue nggak bilang gue nggak akan selingkuh, nggak. Mungkin one day gue akan pernah selingkuh juga, tapi gue nggak tahu kapan. Gitu loh. Nggak ada di dunia ini yang ibaratnya orang sesempurna itu kan. Yang ibaratnya mungkin nyakitinnya selingkuh itu bukan tentang pasangan juga sih. Ada kemarin tuh gue nonton ada selingkuh yang dengan selingkuh apa? Kayak dia sibuk dengan game. Itu ada juga. Gue lupa istilahnya apa. Oh itu juga termasuk selingkuh? Ada kemarin. Itu yang ngomong si siapa ya? Yang partnernya Boy William tuh. Aduh Cewek. lupa. Aduh Siapa gue namanya? lupa. Itu intinya Siapa? itulah. Lupa kan? Ada yang di acara musik itu loh. Iya gue tahu. Acara gua tahu. musik. Tahu kan lo? Boy William sama siapa sih? Sheila, bukan Sheila. Siapa? Itu deh. Bukannya Dia ya lagi itu. curhatin soal temennya dia. Gue tonton tuh dia. Dia bilang temennya dia udah menikah. Terus suaminya dia sibuk dengan gadgetnya mulu. Nah itu ada lagi istilah di psikologis. Itu namanya selingkuh juga. Itu. Oke siap. Jadi kak, menurut kakak nih gimana caranya kita menghindari supaya Sheryl. kita enggak. Sheryl. Halo Sheryl. Jadi gimana kak menurut kakak cara kita menghindari supaya kita nggak selingkuh? Hah? Kita tuh harus gimana cara menghindarinya gitu? Bisa nggak? Menghindarinya ya dari diri lu sih. Diri lu nya aja. Kalau lu menganggap pasangan lu itu prioritas lu nggak mau sakitin dia, lu mau sayangin dia, ya udah lu pengen melayani dia. Ya gak sih? Kalau lu tanya tips gua nggak bisa lah. Nggak bisa. Gua sama lu aja beda karakternya. Oh iya benar. Setiap manusia juga beda-beda. Ya. Iya, gue bisa bilang ibaratnya, misalkan cewek gue bilang, kamu kalau misalkan minum jangan banyak-banyak ya. Ya. Awalnya gue dikit nih, dikit. Lama-lama, Kamu enak juga ya, gitu. Kebanyakan tuh gue, Iya. gitu. Dan gue juga pernah, kayak ibaratnya gue nggak suka kalau punya pasangan yang nggak mau denger gue, gitu. Karena masalah selingkuh itu kan, kayak ibaratnya kalau dia nggak denger gue, misalkan gini, gue pernah putus cuma perkara minum men. Oh. Karena gue bilang gini, dia minum nih, pernah minum mabok sama gue juga, gitu. Tapi pas dia lagi meeting, gue tahu meetingannya ini ada minumannya. Gue bilang, ya udah kalau mau minum minum aja, tapi jangan mabok. Gue bilang gitu, oke. Minum dong dia. Dia minum, set. Tiba-tiba pulang, gue lihat nih, oh mabok nih, gitu kan. Oh ente berani mabok ya? Gue bubarin dong hari itu. Yoi, langsung gue bubarin. Gue bilang lu nggak denger gue. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, oh semudah itu lo bubarin gue. Tahu nggak jawaban gue apaan? Semudah waktu lo tuang itu minuman ke gelas lo dan lo tenggak. Wajah. Gue bilang gitu, bubar. Tapi kenapa cowok tuh kayak gitu tau? Gue pernah. Karena lo juga pengen kan cowok lo dengerin lo. Iya gue pernah putus gara-gara Zenly. Nah. Gara-gara Maps. Gara-gara Zenly. Iya gara-gara Zenly. Nah kenapa cowok tuh kayak kalau kita bikin kesalahan langsung dibubarin aja kayak gitu. Coba dia bikin kesalahan, kita tuh masih mikir anjir. Masih mikir kayak juga ngelihat permasalahannya kan, kayak permasalahannya gede apa enggak nih gitu loh. Ya lu Perkara gara-gara lu. minuman. Gara-gara Perkara lu. minuman kenapa lu langsung bubarin? Dia gak mau dengerin gue. Kan gue bolehin minum. Tapi pas pulang kenapa sempoyongan? Bolehin minum tapi nggak boleh mabok. Nah harusnya dia pulang acting. Oh. Harusnya dia pura-pura sadar. Ya enggak? Kalau gue ajakin ngobrol panjang ente harus tahan. Nggak bisa lah, namanya juga ada minum. Itulah makanya actingnya harus jago. Belajar tuh sama siapa itu? Siapa ya? Reza tuh. Reza Rardian tuh belajar. Jago actingnya. Harus pura-pura. Enggak sayang aku masih sadar gitu kan. Padahal matanya udah gini-gini. Harus Oh, acting. itu berarti nggak boleh boleh minum tapi nggak boleh mabok. Iya kan? Bener kan? Boleh dong. Boleh tuh tips aja, boleh dipakai. Boleh tuh. minum tapi gak boleh mabok. Kalau gue ajakin ngobrol sampai sejam, ente harus kuat. Iya dong. Gue ajakin makan-makan nih gini. Kalau bilang aku ngantuk, gila baru jam segini. Biasanya gue tidur sama lo juga jam berapa sih? Jam 5 subuh. Nah, kenapa jadi tiba-tiba jam segini ngantuk? Berarti ente mabuk. Gitu.
Iya kan? Aku pakai. Iya dong. Harus gitu, brother. Oke, siap. Tapi Kak, gimana sih kalau misalnya Kakak lagi deketin cewek, nih Kakak lagi cuk deketin cewek, terus tuh cewek tuh pernah selingkuh gitu. Terus Kakak tetap lanjutin atau udahin? Kan ini belum pacaran sama tuh cewek. Kalau belum pacaran ya terserah dia lah. Enggak, belum pacaran. Nah, gimana sih? Gimana? Iya, maksudnya nih Kakak lagi deketin nih cewek kan, nih lagi deketin. Lagi deket doang kan? Iya, lagi mau deketin tapi ada perasaan mau jadiin dia pacar. Iya, terus? Nah, terus dengar cerita dari temennya atau segala macem si cewek ini pernah selingkuh gitu. Lu jadi deketin dia untuk jadi pacar atau enggak? Itu kan cerita lama. Oke. Kan tulis sekarang sama gua. Kalau lama gua masih selingkuh juga ya, lihat lagi gua masih toleransi. Balik lagi sih. Oke. Gitu. Gua bukan terima kayak berarti si Dika kalau misalnya punya pacar selingkuh boleh nih. Enggak juga sih. Kadang-kadang ada juga limit gue yang kayaknya nggak bisa lagi di gue gitu. Itu yang kemarin gue maafin beruntung aja masih bisa gue maafin. Ada juga yang nggak bisa gue maafin langsung gue tinggal gitu. Jelas tuh langsung gue tinggal seadanya. Padahal dia bilang enggak, kok cuma ketemu doang. Berak. Ente berak sekebon. Ente kalau selingkuh aja deh. Ngaku aja deh, ngaku. Iya ya, ngaku ya. Jadi kalau misalnya udah selingkuh kita udah ngaku aja, udah ngaku, gak usah nge-slice lagi. Iya, kecuali kalau misalnya kita nggak selingkuh dituduh selingkuh gimana tuh? Ya, lu jelasin aja. Kalau misalkan dia tetap maksa, ya ladenin aja. Diemin, tapi jangan marah ya. Karena aneh kalau misalkan pasangan lo, kalau gua dituduh selingkuh, padahal nggak ngelakuin nih. Gua tetap ladenin, tapi gua nggak marah sama dia. Wajar dong. Namanya juga dia sayang sama gua. Ya udah lu terima dia bete nih, baikin. Selingkuh kan lu? Enggak sayang. Udah, baikin lagi. Ntar masih bete lagi nih. Selingkuh kan lu kemarin gini. Enggak sayang. Nanti kita lagi capek kali ngomong sama kau ya. Gituin aja, santai. Namanya juga dia punya apa tuh? Imajinasinya sendiri kan. Dunianya sendiri yang berpikir kalau gue selingkuh. Padahal mah kagak. Mau gimana? Ya enggak? Jangan lu ikutan marah kayak lu tuduh gue. Ya capek itu gak ketemu. Ya enggak? Api ketemu api. Oh iya benar. Mantap tuh. Kebakaran. Berarti Kak Dika nih gak bisa nih ngasih ke penonton cara tips cara kita tetap setia ke pasangan. Gak bisa. Setia itu dari lu. Yang tadi gue bilang komitmen. Komitmennya tapi bukan sama pasangan lu. Komitmennya sama diri lu. Diri lo sendiri. Kalau komitmen sama pasangan, ya elah, diri lu aja lu pernah bohongin kok. Katanya mau diet, tapi ente cheating hari ini. Ya sih, cewek misalkan diet deh hari ini, cheating deh gue. Gitu. Gue pengen workout deh, nggak workout deh. Ya sih. Misalkan kerjain apa, gue pengen ngerjain apa misalkan konten. Udah niat nih ngerjain konten. Capek deh gue, ngantuk. Aduh males deh gue. Gitu. Bisa kan? Bohong-bohong begitu. Nah, ini kita bisa nih ngebaca kolom komentar nih Kak dari netizen nih. Gimana tuh? Siapa tahu ya kan mereka nanya terus udah pernah pengalamannya udah pernah kita laluin gitu misalnya ya kan. Siapa tahu nih ada ya kan. Bentar. Tapi gue juga pernah kok udah selingkuhin sama teman baik gue. Hah? Teman baik? Cewek gue diselingkuhin sama teman baik gue. Holy shit. Itu top. Itu top. Anjir, terus maksudnya? Iya, jadi gue pacaran sama nih perempuan. Terus ternyata yang perempuan balik sama temen gue. Terus jadi musuhan dong sampai sekarang? Waktu itu musuhan. Sekarang udah baik-baik. Sekarang udah baik-baik kayak ibaratnya ya udahlah udah pada gede. Tapi baik-baiknya dalam artian kayak ada hal-hal yang ada boundaries lah, ada batasan gue sama dia. Gitu. Gak kayak dulu lagi. Agak berat. Iya. Gitu. Brother kalau ente nonton maaf. Karena perasaan waktu gue tahu ini cewek sama teman baik gue tuh gue ngerasa kukira cuma di film-film loh. Gitu. Cerita cuma di film. Ternyata ada di realitanya teman kita begitu. Betul, ternyata juga di film-film tuh kejadian kejadian di dunia nyata juga banyak. Dan bayangin waktu kejadian dia pulang sama nih perempuan aja mantan gue ini. Temen gue yang lain tuh tahu, udah ngajakin nih temen gue ini untuk balik sama temen gue yang lain. Kayak lu balik sama kita aja, ngapain balik sama dia? Maksa tetep. Karena gue dapet cerita lagi dari yang lain ini nih, ngomong, ya waktu itu gue juga bilang Kal, dia jangan balik sama nih, nanti malah runyam nih. Baik bener aja runyam beneran. Gitu. Tapi udah selesai sih.
Oh iya tadi dia belum nanya nih cara nih. Cara Ini apa? bener nih. Dari Yolanda 240. Bang, cara cepet move on sama mantan yang udah pacaran 2 tahun gimana? Gimana nanya? Dia aja pacaran setahun ya belum pernah. Gimana dijawab ya? Coba. Gue mah nggak tahu. Kalau gue mah tipe orang Lu pernah pacaran kan? pernah, tapi gue tipe orang yang cepet move on, Kak. Nah, itu gimana caranya? Karena tergantung permasalahannya nih. Jadi kayak kalau misalnya dia yang selingkuh, ya gue justru kalau misalnya gue diselingkuhin, gue justru cepet banget move on-nya. Karena lu benci. Karena gue ilfeel. Oh, ilfeel. Langsung benci. gue cepet banget ilfeel gitu loh. Dari typingan cowok gue juga bisa ilfeel. Typing. Iya, typing chat WA. Baru typing loh. Lihat bio IG-nya juga. Males ya? Ilfeel. Iya sih. Bener. Jadi karena lo cepat ilfeel Iya. jadi gampang move on Iya, ya. gampang banget. Ya kalau dia sih jangan hidup dalam memori aja. Hah? Yang tadi. Kalau si yang ini, Iya. Takutnya dia dalam 2 tahun ini masih hidup di memori dia berdua. si Yolanda. Kalau lo masih hidup dalam memori yang lama, ente gak akan bisa move on. Mau dia pacaran 2 tahun, terus dia putus, dia balik lagi sama lo, balikan. Ya gak? Kalau lo mau move on aja, tapi jangan hidup sama memori. Kalau lo hidup sama memori, terus lo pacaran lagi, misalkan balikan sama dia, terus lo pakai memori itu untuk lo jalanin lagi yang baru ini flat. Karena lo pikir yang lama itu kayaknya gue lebih bahagia deh sama dia. Kenapa sekarang enggak ya? Yang penting gue sama dia aja deh. Sekarang yang penting batin gue seneng. Kita juga nggak tahu kan si Yolanda ini putusnya sama pacarnya Gara gara apa. Iya. Nggak tahu. Bang, gimana caranya ngebalikin mood yang nggak baik? Yang dia lagi bad mood nih. Cara balikin supaya mood lagi gimana nih? Mana ya? Gimana? Gue sih kalau lagi bad mood ya bad mood aja. Iya. Iya sih. Kalau ngebalikin jadi mood yang enak agak susah. Iya. Iya sih. Kalau udah bad mood aja. Ya kalau bad mood ya bad mood aja. Bener. Santai aja. Kadang juga kita ya kalau kita lagi bad mood ya tipe orang yang kayak Kadikal atau kayak gue yang tadinya lagi yang suka ketawa hahaha apalah banyak ngomong bawa segala macam, terus kalau misalnya lagi bad mood orang-orang pada bingung anjir kayak lo kenapa? Ya tiba-tiba diam ya. Lo kenapa? Lo marah sama gue ya? Teman-teman gue pada kayak gitu tahu. Lo lagi marah sama gue ya? Enggak anjing, kalau orang lagi bad mood ya bad mood aja. Jangan diganggu kalau orang lagi bad mood. Udah diemin aja. Ntar dia sendiri ngajak lu ngomong. Asli. Kalau bad moodnya udah balik. Bad moodnya. Apakah bakalan ada next lagu lagi dari Salma Nurfitra? Ini nanyanya ke dari ke Kadikal dan Dea, maksudnya kita berdua. Oke, kita berdua. Ada. Gue ada lagu buat si Twins sama Dea juga ada. Sama gitu. Dea bakal ada lagi. Yoi, sama Dea ada kali lagi. Ini di YouTube-nya Kadikal. Yo bro. Kemarin kan Dea featuring Dikal, sekarang Dikal featuring Dea. Bener. Berarti ada ya kan? Ada. Siap. Ada terus. First impression Kadikal pertama kali lihat Dea. Cepet. Gue first impressionnya dulu tuh gue kenal dia itu lewat video call dulu. Ya, sama siapa? Gak apa-apa disebut. Ya, sama Ripanjul. Ripanjul waktu itu datang ke studio gue, ngobrol-ngobrol, terus dia lagi video call. Ya udah kita ngobrol gini. Se-virtual itu aja. Terus kita udah lama lah, udah setahun juga. Ya udah setahun itu. Terus gue lihat dia dari sosmed dia, perjuangan dia gitu kan, maksudnya masih muda, semangat. Terus dari info dari teman-teman dia kayak oh bagus lah dia udah di Jakarta gitu dulu, Medan kan. Gue dengar dari teman-temannya dia juga beberapa yang yang gue kenal dikit-dikit lah ya, ngomongin dia hal positif. Tapi gue like perjuangan dia, terus cara dia rap gue pernah dengar juga di mana, di Medan waktu dulu dia bikin rap lagunya galak-galak juga. Iya benar. Ya galak-galak banget nih orang nih ya kan, Medan kali bos. Tenang sedikit. Ya kan? Oke kok, cakep. Dia berjuang untuk mendapatkan yang dia pengen. Sebaliknya, Dea pas sebenarnya ya gila siapa sih yang gak tau Dikal anjing. Kalau misalnya buat orang-orang kayak Dea nih ya, maksudnya rapper. Iya rapper ya, rap. Ya. Gak juga sih, pastinya juga orang-orang tahu karena Kak Dikal kan YouTuber juga nih kan. Nah YouTuber, jadi kayak
anak Medan juga semuanya pasti tahu Kak Dikal. Udah. Terus dari dulu ya, dari masih dia zaman sekolah tuh dia udah suka banget dengerin sampai sekarang sih, bener sampai sekarang, bukan peres sumpah. Sampai sekarang gue tuh di mobil kalau di jalan tuh gue dengerin lagu-lagunya Kak Dikal gitu loh. Ya waktu itu gue denger soalnya kayak tiba-tiba dia lagi di jalan gitu, wih lagu Nah, gitu nih gitu kan. Selalu karena Yoi. kayak lagu itu ngena banget. Cinta ya? Pernah yang kemarin yang gue dengerin lagu Kak Dikal yang judulnya Percaya. Asli gue nangis di mobil. Anjing, kata gue ini kok kena banget gitu loh sama yang terjadi di gue gitu kan. Itu juga nyambung sama Serbet loh sebenarnya lagu itu. Emang Kan percayain dah Iya. sebenarnya lagunya karena gue tahu dia selingkuh. iya, jadi Gitu. iya makanya Iya itu kan? lagunya ngena banget kan. Jadi dari dulu nih gue udah tahu sebenarnya sama Kak Dikal. Terus gue ada mikir kan kayak gue pengen deh featuring bareng Kak Dikal, tapi apa dia mau gitu kan. Tapi nggak salah kan kalau misalnya gue chat dulu Iya, nih iya. kan. Nggak salah Ya udah lah. gue chat kan, Kak Dikal featuring yuk gini gue udah takut ditolak ataupun alasan segala Ya, macam kan, apalah, penolakan ya. halus gitu kan. Tapi kan juga nggak salah, Nah, gue belum coba, iya, nggak betul. tahu hasilnya kan. Bener. Udah akhirnya Kak Dikal mau. Nah gue disitu seneng banget karena abis itu gue ngomong sama Bang Alex, Bang dia mau featuring Kak Dikal nih, gas lah kata Bang Alex gitu Iya. kan gitu. Ya udah bikin nah gue samperin tuh Kak Iya, Dikal benar. ke Karena waktu lo chat juga gue nggak banyak mikir sih untuk mengiyakan itu, nggak yang kayak ambil nggak ya, bikin nggak ya, gitu nggak mikir gue. Karena kan gue ada dengar juga karya Dea juga kan yang sebelum-sebelumnya. Terus menurut gue kayak oke lah gitu. Udah gue samperin tuh kemana sih Kak? Ke daerah Jawa Barat, Jawa Barat di Cibubur ya? Cilengsi. Iya, Cilengsi. Nah ke Cilengsi tuh. Udah gue samperin tuh kita lagi nongkrong kan. Iya. Nah lagi nongkrong ngobrol-ngobrol doang nih, ngobrol banyak banget tuh kan. Pas Iya. pertama kali tuh di situ gue yang benar-benar empat mata ngobrol Iya. bareng Kak Dikal gitu kan. Kata gue kayaknya nih asik banget deh Kak Dikal, maksudnya kayak cocok sama gue yang banyak bacot gitu loh. gue juga banyak ngomong sama teman-teman gue, maksudnya kalau buat untuk hal Iya. dalam cerita gitu Iya, tuh iya. masuk gitu loh sama gue kayak. Nah itu first impression gue ketemu Kak Dikal kan, ngobrol. Terus udah deh tuh langsung Kak Dikal kasih gue 2 pilihan gitu loh. Kita Iya. nyari tema, kata gue gue nih masih kalau untuk nyari tema lagu tuh gue masih pusing Masih gitu pusing ya, kan. benar, waktu Gue tanya sama Kak Dikal gimana sih cari tema buat lagu gitu kan. Udah gampang aja, ada lah pokoknya dia ngomong ke gue kan. Itu gue inget tuh di otak gue. Nah dia ngasih gue 2 pilihan nih tadinya. Nah terus kata gue, Serbet apa tuh Kak, selingkuhan ribet katanya. Nah gue mikir lagi, anjing ini pernah terjadi nih di gue dan teman-teman gue ini banyak banget yang kayak gini gitu Iya, kan. benar. Nah banyak banget teman-teman gue yang selingkuh ini. Mampus lu Gitu. teman-teman gue. Bongkar lu sering selingkuh. Udah sama kita semua sama benar, gitu sama kan. nih. Nah udah abis itu Kak Serbet aja Kak, kata dia kayak gitu kan. Udah tuh langsung Kak Dikal di situ bikin chorusnya. Harus ya. Gue juga mikir nih kan. Udah disitulah kita bikin lirik, Bikin bikin lirik, lirik. iya. Nah udah abis itu pulang, pas pulang di situ gue karena lagi masih semangatnya pengen bikin Lagi on fire nih. iya, nah gue bikin tuh di situ. Iya benar. Terus- Cepet sih tuh. Nah terus gue jadi kayak laporan ke Kak Dikal, Kak ini gimana, Kak ini Iya. gimana. Udah jadilah tuh Langsung jadi. Serbet. Sedap. Nah Kak, ngomong-ngomong ini dia ada game rapid question namanya. Rapid. Bukan. Oh, iya. Jadi tuh jangan ke sana. Kakak lihat sini Oke. aja, jangan lihat. Nah, jadi dia kasih pilihan pertanyaan. Kakak pilih A atau B, kakak langsung jawab cepat. Cepat. Oke. Ya, pertanyaan pertama. YouTube atau nyanyi? Nyanyi. Alasannya? Ya passion gue. Pertanyaan kedua. Bayi laki-laki atau perempuan? Laki. Alasannya? Simple. Oh siap. Gue kan, Iya, gue nggak harus PR nanti kalau udah gede kayak, aduh papi aku period, aduh susah gue nggak ngerti deh. Benar. Sama sih gue juga lebih suka anak laki-laki dari perempuan. Ketiga, pacaran atau menikah? Nikah. Alasannya? Udah umurnya lah. Oh. Gak bukan umurnya juga sih maksudnya ya harus serius lah sekarang. Gitu, Gak main-mainnya lagi. Gak main lagi, capek. Pertanyaan keempat, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Oke. Alasannya?
Kalau gue pilih selingkuh gue terlalu ego lah. Egois banget gue, menyenangkan diri gue dong. Oke, Ya siap. gak sih, karena kalau misalkan gue diselingkuhin berarti ya udah lo gida. Kan bukan salah gue. Ya gak sih, lo yang buang gue. Oh iya benar. Simple. Kalau gue yang selingkuh, gue yang buang nih. Taunya gue nyesel. Iya, Iya gak? penyesalan. Kalau gue diselingkuhin ya sudah, kan gue gak nyesel. Hmm. Udah beda nih, udah beda. Kalau lu tanya gue umur 21 tahun setahun yang lalu. Kan tahun lalu kan gue umur 21 nih, ya kan? Kalau lu tanya waktu itu gue pasti pilih gue diselingkuhin. Gue selingkuh. Gitu. Karena masih Ya kayak udahlah. dia lah, masih kayak dia. Ya. Santai lah, umur masih panjang. Santai bro. Pertanyaan kelima, sneakers atau boots? Sneakers. Alasannya? Nyaman. Boots capek. Berat banget. Karena boots itu gue punya boots cuma satu. Kalau sneakers lumayan deh. Banyak. Enggak banyak juga lumayan deh. Lumayan. Lumayan. Ya sih lebih simple. Simpel aja. Teman-teman, cukup sekian podcast Dea hari ini bareng Kak Dika. Yom. Terima kasih Kak Dika sudah Thank menyempatkan you, ya. waktunya ke sini. Yosuke. Teman-teman, perselingkuhan adalah hal yang salah apapun alasannya. Betul sekali. Jadi jangan dicontoh. Betul tuh, betul. Jangan dicontoh. Betul. Dea dan Kak Dika. Teman-teman, Dea jadi mau nanya ke kalian bintang tamu siapa lagi yang kita undang untuk next episode DNA. Dea nanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube 100 Entertain dan jangan lupa di like, komen dan share. Itu dia. Itu dia. Subscribe. Bakal ada banyak program-program di 100 Entertain Dea bareng teman-teman Dea. Terima kasih Kak Dika, terima Thank kasih you, Dea. teman-teman. Thank you, bye. Bye-bye.